Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan kita tetap bersuka cita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap jalan kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kembali kami datang lagi untuk kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk hidup kami terus dipimpin oleh arahan-Mu Bapa, karena firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah kompas di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati hari ini, siang, malam, sampai kami akan tidur kembali. Semuanya kami akan lalui bersama dengan Tuhan. Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau memberkati, mengurapi setiap kami semua Bapa, supaya kami bisa memahami apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Dan Tuhan, ada pesan-pesan khusus buat setiap kami. Roh Kudus berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, Victory in God, kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yuk kita katakan pada diri kita pagi ini, kita harus semangat karena victory in God, kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kita mau katakan pada suami, kepada anak-anak kita, kepada istri, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada sahabat kita, victory in God, kemenangan di dalam Tuhan. Kita tidak mengalami keterpurukan, kita tidak jatuh dan tidak akan tergeletak, kita akan menang di dalam Tuhan. Setiap orang pasti ingin mengalami kemenangan dalam segala hal. Menang dalam hal keuangan, menang dalam hal karir, menang dalam hal keluarga. Bagi yang masih jomblo, menang untuk menaklukkan lawan jenis sehingga akan mencintaimu apa adanya. Seorang pemenang adalah pribadi yang tidak menyerah oleh kesulitan, tantangan, hambatan, kelemahan, dan apapun yang terjadi di sekitarnya. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita punya peluang untuk menjadi pemenang. Keputusannya ada pada kita. Kita mau menang ataukah kita memilih untuk kalah? Beberapa tahun yang lalu kami mempersiapkan sebuah retreat besar untuk mahasiswa Jawa Barat. Dan sudah dipersiapkan pembicara-pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, akan menyampaikan materi-materi. Dan semuanya sudah didoakan. 1 minggu menjelang berlangsungnya retreat itu, tiba-tiba ada seorang pembicara yang mengatakan, mohon maaf, tidak bisa mengisi acara oleh karena ada hal yang sangat penting yang harus beliau laksanakan. Waktu itu panitia cukup panik karena beliau adalah salah satu pembicara besar yang akan mengisi retreat itu. Setelah berdoa dan merundingkan kembali, akhirnya panitia menghubungi saya untuk saya menggantikan beliau untuk berbicara pada acara retreat tersebut. Jujur, pada saat itu saya nggak siap, hati saya gentar. Saya katakan, saya nggak sebanding dengan beliau yang seharusnya menjadi pembicara buat retreat ini. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Sementara beliau adalah pembicara yang sudah dikenal oleh banyak orang dan khotbah-khotbahnya sangat luar biasa. Akhirnya saya ambil waktu untuk berdoa sebelum saya memberikan jawaban tentang kesiapan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya benar-benar merasa minder, saya benar-benar merasa nggak layak, saya benar-benar merasa nggak mampu. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan teguhkan saya. Firman Tuhan adalah perkataan Allah, disampaikan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tertegur. Saya ini hanya alat tangan Tuhan. Saya harus taat, saya harus nurut apa yang Tuhan mau dalam hidup saya untuk tetap memberitakan firman, baik ataupun tidak baik waktunya. Kemudian saya katakan ya kepada panitia dan saya minta mereka tetap topang saya di dalam doa. Saya bersyukur mengambil langkah iman untuk siap melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di sini, seringkali kita tidak mau mengambil keputusan untuk melangkah dengan iman karena kita melihat keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang ada di dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jangan menyerah, kita jangan kalah oleh apa yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 37.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seorang pemenang dalam pertandingan hidupnya, dia tidak akan menyerah, dia tidak akan putus asa. Dia tidak hidup dalam kebimbangan, ia tidak diliputi oleh ketakutan. Dia tidak khawatir, dia tidak pesimis, dia selalu optimis, dan dia selalu punya pengharapan. Tentu kita ingat sebuah lagu yang penuh semangat. Kita lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Pertanyaan untuk direnungkan, mengapa ada begitu banyak orang yang masih hidup dengan kekalahan? Mengapa kita sering jatuh bangun dalam dosa yang mengakibatkan kita tidak bisa menjadi pemenang? Mengapa seringkali kita tawar hati menghadapi tantangan sehingga kita sulit mencapai tujuan untuk menjadi pemenang? Apa rahasia kemenangan di dalam Tuhan? Pagi ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Yosua adalah seorang pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yosua berhasil Tuhan pakai untuk memberikan semangat kepada bangsa Israel dan membawa mereka pada kemenangan dan sampai ke tanah Kanaan. Tentunya buat Yosua ini adalah tantangan iman bagi dia untuk melangkah. Tantangan iman untuk dia boleh melakukan suatu hal yang besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Dan tentu terbersit dalam hatinya, apakah saya bisa menggantikan seorang yang bernama Musa, hamba Allah yang luar biasa, hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang telah dipilih Tuhan, hamba Tuhan yang teruji kepemimpinannya untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Tantangan berikutnya, Yosua harus memimpin bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sombong, bangsa yang keras kepala, bangsa yang seringkali tidak percaya kepada Allah. Mereka banyak sekali mengalami mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kala di padang gurun. Tetapi mereka merasa semua itu cepat sekali untuk dilupakan. Yosua menang, dia berani mengambil langkah iman, dia berani melakukan hal yang besar karena dia tahu bukan dia yang melakukan tetapi Allah yang mengerjakan di dalam dia dengan luar biasa. Yosua mengambil langkah iman dengan cara mempersembahkan totalitas hidupnya dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lebih dalam lagi kita akan melihat rahasia kemenangan Yosua. Dia mengalami victory in God, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yang pertama, Yosua melihat hidupnya sebagai panggilan Tuhan yang berharga. Yosua memenuhi kehidupannya dengan tujuan Tuhan. Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ketika mendengar perintah Tuhan, Yosua tidak bertanya dan tidak berdebat kepada Tuhan. Dan dia tidak katakan, Tuhan, apakah tujuanmu baik bagiku? Apakah yang kau perintahkan itu tidak akan merepotkan bagiku, tidak akan membebani dalam diriku? Bapak Ibu yang terkasih, itu tidak terlontar dari Yosua. Dia memilih untuk taat. Yosua tahu percis bahwa mandat yang diberikan Tuhan kepadanya bukanlah suatu mandat yang mudah, tapi suatu tanggung jawab yang berat yang harus dijalaninya. Dan juga Bapak Ibu yang terkasih, Yosua tahu betul karakter, watak, sifat dari bangsa Israel ini. Yosua tahu tidak mudah untuk memimpin sebuah bangsa yang besar, tetapi Yosua memilih untuk tetap berjalan di dalam rancangan dan tujuan Tuhan dan ketetapan Tuhan atas hidupnya. Kalau kita mau jadi pemenang, kita harus berjalan dalam rancangan, rencana, dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan rancangan dan tujuan hidup kita atas diri kita pribadi. Ketika di tahun 1994 saya gagal masuk ke fakultas kedokteran yang menjadi impian dan cita-cita saya semenjak kecil, Tuhan ingatkan saya, Tuhan tidak pernah meminta kita pergi ke tempat yang tidak dituntunnya. Tuhan akan membawamu di suatu tempat, disitulah tangan Tuhan akan menuntun, membimbing, dan menyertai sepanjang kehidupanmu.
Jangan biarkan kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam hidup kita merasa itu akhir dari segalanya. Kita menjadi frustasi, kita merasa hidup kita tidak berharga lagi. Kita tidak akan pernah menjadi pemenang ketika kita menyerah dengan keadaan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, kegagalan bukan membuat kita terpuruk, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan keberhasilan yang lebih luar biasa lagi di depan kehidupan kita. Tetap lihat apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Filipi 3 ayat 14 mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita berlari pada tujuannya Tuhan, ketika kita rindu hidup di dalam rancangannya Tuhan, ketika kita terus berjalan mengikuti apa yang Tuhan tetapkan atas hidup kita, itulah hidup di dalam panggilan Tuhan. Panggilan yang indah buat setiap kita, anak-anaknya. Tuhan gak menghendaki kekalahan buat kita anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua boleh menjadi pemenang. Hal yang kedua, Joshua selalu pegang janji Tuhan di dalam kehidupannya. Tentunya banyak sekali pergumulan, tantangan yang dihadapi Joshua di dalam memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Tapi apa yang membuat dia bertahan dan tetap menjadi pemimpin yang setia melayani Tuhan, pemimpin yang setia dipakai Tuhan, pemimpin yang setia menghantar bangsa Israel sampai akhirnya menuju tanah perjanjian. Joshua bisa kuat, Joshua tidak tergoyahkan, Joshua tetap melihat panggilan Tuhan dalam hidupnya sampai akhir. Karena firman Tuhan senantiasa menguatkan dia. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat Yosua 1 ayat 3-5. Apa janji firman Tuhan? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih, kami pun belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Joshua, bagaimana dia memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita anak-anak Tuhan, tantangan pergumulan adalah sebuah hal yang seharusnya biasa, karena kita tahu itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam pelayanan, Tuhan selalu ingatkan kami, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah banyak? Tantangan yang kami hadapi sangat banyak, amat sangat banyak. Tapi yang membuat kami kuat dan teguh adalah karena kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini kami mau mengulang nostalgia bagaimana berjalan mengiring Tuhan Yesus tidak mudah, tetapi kami boleh merasakan indahnya setelah semuanya terlewati dengan pertolongan Tuhan. Hari ini saya mau menyapa adik-adik terkasih kami, alumni Politeknik Telkom Bandung. Banyak kenangan manis yang sudah kami lalui bersama di dalam pelayanan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Ada suka duka, ada tawa dan air mata pernah kita lewati bersama. Suatu malam di tahun 2008, ketika itu Bang Tony sedang melayani di kampus Politeknik Telkom bersama dengan adik-adikku yang luar biasa. Ada Alfian, ada Frida, ada Ernita, ada Ray, ada Peter, ada Sabta, ada Esther, dan ada yang lain juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami begitu rindu dan begitu antusias setiap kali kami datang ke kampus ini. Tapi malam ini tidak seperti biasanya. Sampai jam 12 malam, Bang Tony belum pulang ke rumah juga. Waktu itu karena saya mendampingi anak-anak yang sedang persiapan ujian, saya nggak ikut ke kampus. Waktu itu saya terus menunggu dan hujan pada waktu itu sangat deras. Saya berdoa terus, Bang Tony bisa kembali dengan selamat. Sekitar jam 12:30 pagi, saya mendengar pintu pagar dibuka. Dan begitu saya lihat, saya katakan puji Tuhan, suami saya sudah pulang. Pada waktu itu hujan turun sangat deras. Kemudian suami saya buka mantel hujannya, dan saya kaget ketika melihat sekujur tubuh suami saya berdarah. Saya amati motor juga rusak, penyok. Melihat kondisi suami saya langsung berkata, "Pak,
kenapa nggak ke rumah sakit? Harusnya ke rumah sakit, ini lukanya parah, darahnya banyak sekali. Suami saya hanya bilang, tolong carikan betadin. Kemudian saya sibuk cari betadin dan ternyata betadinnya sudah nggak ada, sudah habis. Kemudian suami saya bilang, tolong beli di warung. Saya mikir, jam 12:30, apakah masih ada warung yang buka? Kemudian kata suami saya, tetap jalan cari aja dulu. Kemudian saya minta uang suami saya dan suami saya bilang ambil di dompet. Waktu saya buka dompetnya, ternyata isi dompetnya hanya tinggal selembar uang 20.000. Kemudian saya keluar rumah dan saya berdoa, Tuhan tolong ada mujizat-Mu Tuhan, ada warung yang masih buka dan jual betadin. Sambil menuju warung itu, saya minta ampun sama Tuhan. Saya udah marah-marah sama suami saya sementara saya tidak tahu kondisi yang sesungguhnya. Akhirnya tibalah saya di warung itu dan puji Tuhan ternyata warung itu masih buka dan di situ ada betadin. Akhirnya saya pulang, bawa betadin itu, saya obati suami saya yang luka dan dia merasa perih sekali sekujur tubuhnya. Kemudian saya tanya gimana kejadiannya. Dia cerita pulang dalam keadaan hujan, jalanan tergenang air dan dia tidak tahu, nggak bisa membedakan ada lubang atau enggak. Akhirnya motor itu bannya masuk ke dalam lubang yang cukup dalam dan akhirnya terlempar. Tapi puji Tuhan pada malam hari itu ada orang yang masih lewat di jalan itu dan memberikan pertolongan. Kalau saya melihat kondisi motor yang sudah rusak parah, sangat mustahil juga suami saya masih bisa pakai motor itu tiba di rumah. Tapi semuanya Tuhan masih berikan pertolongan sehingga suami saya pun sampai di rumah dengan selamat. Bapak Ibu yang terkasih, kami tidak langsung katakan kepada Tuhan, Tuhan melayani Tuhan banyak pergumulan, banyak tantangan, kami stop sampai di sini saja. Tidak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan terus teguhkan dan kuatkan kami. Ayo terus melayani. Karena apa? Karena Tuhan akan selalu sediakan pertolongan tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk segala hal yang kami alami. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang menjadi penghiburan dan sukacita adalah pada saat ini melihat adik-adik yang kami layani. Mereka kehidupannya semakin baik, mereka berumah tangga, mereka mendapat pekerjaan yang baik, mereka bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Dan saat ini kita masih ada grup ataupun perkumpulan di mana kita mengadakan ibadah secara rutin. Setiap kali suami saya selesai Zoom ibadah dengan adik-adik dari alumni Politeknik Telkom, suami saya seringkali senyum-senyum. Suami saya katakan, waduh luar biasa ya, Tuhan izinkan kita melihat dari mereka culun, dari mereka polos, sampai akhirnya mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, doa kami, kalian dimanapun berada tetap miliki hati yang takut akan Tuhan. Dan tetap loh, miliki semangat. Seperti dulu waktu kalian mahasiswa, kalian selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Hal yang ketiga, rahasia Joshua mengalami kemenangan. Dia tidak pernah menyerah. Yosua 1 ayat 6, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Itu yang membuat Joshua tidak pernah menyerah. Rahasia kemenangan, miliki hati yang takut akan Tuhan. Kita lihat Joshua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Sekalipun sekelilingmu memaksa engkau untuk kompromi, sekalipun engkau melihat peluang-peluang yang dapat membuatmu lebih baik dan lebih berhasil, tetapi miliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan keberhasilan yang lebih daripada apa yang ditawarkan oleh dunia. Saya teringat anak saya ketika SMP. Dia setiap pulang sekolah selalu menangis. Dia bilang, Mama, aku ujian gak mau nyontek, tapi teman-temanku nyontek. Dan ternyata hasil mereka lebih bagus dari nilai-nilaiku. Berlanjut di SMA, dia masih menghadapi tantangan yang sama. Teman-temannya rata-rata pada nyontek dan mereka selalu berorientasi untuk mengejar nilai bagus di rapot. Kami selalu katakan, tetap berjalan di jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan nyontek, lakukan segala sesuatu dengan jujur. Tuhan pasti akan menolong engkau. Bapak Ibu Saudara, benar. Ketika dia masuk kuliah, Tuhan memang membuktikan semuanya dengan sangat luar biasa. Teman-temannya yang nyontek punya nilai bagus. Ternyata mereka tidak dapat mencapai apa yang menjadi impian mereka. Rahasia kemenangan yang kelima, selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Rahasia yang keenam, kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan karena Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita dengan sempurna. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, adakah hati kita gentar untuk melangkah? Masihkah kita mau hidup terus di dalam kekalahan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maukah kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Maukah kita mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita? Maukah kita diubahkan? Maukah kita bersandar pada Tuhan? Maukah kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan? Tuhan Yesus memberikan firman ini buat saya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mau memberikan kemenangan buat kita. Tuhan Yesus mau selalu menolong kehidupan kita. Victory in God, kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena bersamamu Tuhan, kami akan menang menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami. Kami akan menang melewati setiap hal yang sangat mustahil untuk kami lampaui. Bapa yang baik, kami mau datang kepadamu terus dan terus setiap hari. Kami akan terus mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan yang mengubah kami, yang memulihkan kami, yang membuat kami selalu optimis akan hidup kami. Kami mau menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan, bagi yang sedang bekerja sebagai Gojek, bagi yang bekerja sebagai sales, bagi yang bekerja di pasar, yang berdagang, pedagang keliling dan yang lainnya, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan tercurah. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.